Di rumah kepala desa, Assalamualaikum Pak Galuh. waalaikumsalam. Bu Tini, wah ada apa nih Bu datang ke sini? Apa ada surat yang mau diurus? Enggak Pak, saya tuh kesini bukan buat ngurus surat. Saya itu mau nanyain, kira-kira keluarga saya itu bisa nggak ya Pak dapat bantuan PKH? Aduh, sepertinya nggak bisa Bu. Keluarga Ibu itu kan orang kaya raya. Masa iya dapat bantuan PKH? Ya ampun, dikira orang kaya itu nggak butuh bantuan apa ya? Saya minta tolong lah Pak Galuh, daftarin keluarga saya supaya bisa dapat bantuan PKH. Pakai data palsu pun nggak apa-apa lah, yang penting bisa dapat. Maaf ya Bu, saya itu nggak bisa soalnya kan memasukkan data itu berbahaya. Nanti takutnya kita itu kena masalah loh Bu. Oh, jadi Pak Galuh nggak mau nolongin saya nih. Pak Galuh nih lupa apa? Dulu loh, ketika Pak Galuh kesusahan nyari pinjeman, saya yang minjemin. Dan ketika istri dan anak Bapak sakit, saya juga Pak yang bawa ke rumah sakit. Mana saya juga lagi yang bayarin. Seharusnya Pak Galuh tuh tahu diri lah untuk balas budi semua kebaikan saya sama Pak Galuh dulu. Bu, saya itu bukannya nggak mau nolongin. Dan saya itu juga amat berterima kasih atas bantuan Ibu Tini selama ini. Tenang aja Bu, suatu saat nanti saya itu bakal bisa membalas semua kebaikan Ibu itu. Duh, tapi saya pengen dibalesnya sekarang, Pak. Dengan cara Pak Galuh mendaftarkan keluarga saya supaya bisa dapat PKH. Kalau itu saya itu nggak berani Bu. Ya, kalau Bapak nggak berani berarti bantuan saya itu saya anggap hutang. Dan Pak Galuh harus membayarnya sekarang juga. Ya, karena udah bertahun-tahun, jadi hutangnya saya persenin ya. Nggak banyak-banyak kok, Pak. Paling naiknya puluhan sampai ratusan juta aja. Astagfirullahaladzim, ya jangan toh Bu. Yaudah nanti saya daftarkan keluarga Ibu supaya bisa dapat bantuan PKH. Nah, gitu dong. Dari tadi, Kek. Ya udah ya, saya serahin semua pendaftarannya kepada Pak Galuh. Pokoknya, keluarga saya itu, Pak, harus terdaftar dan bisa mendapatkan bantuan PKH. Ya udah ya kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, semoga aja dengan mendaftarkan keluarga Bu Tini itu menjadi penerima bantuan PKH nggak ngebuat aku itu terlibat masalah deh. Bu Tini pun pulang ke rumahnya. Loh, Bu Ratih? Bu Ratih ngapain? Udah standby aja di depan rumah saya. Alhamdulillah, Bu Tini datang juga. Dari tadi saya udah nungguin ibu loh. Dan kata suami ibu lagi ke rumahnya Pak Galuh. Oh alah, jadi Bu Ratih udah nungguin saya dari tadi toh. Emangnya ada perlu apa Bu? Kok tumben banget? Ini loh Bu, saya mau mengembalikan uang yang saya pinjem sebulan yang lalu sama ibu. Kan pas itu ibu juga bilang, saya itu harus ngembaliinnya hari ini dengan Bu Tini langsung. Makanya deh, saya nungguin Bu Tini dan gak bayar sama suami ibu. Ya ampun, saya sampai kelupaan loh Bu, kalau ibu itu punya utang sama saya sebulan yang lalu. Tapi emang bener kok, ibu itu emang harus bayar langsung sama saya. Kan ibu ngutangnya sama saya. Iya Bu, ini saya bayar hutang saya. Oke deh Bu, saya suka nih sama modelan kayak ibu gini. Nggak nunggu ditagih, tapi udah bayar langsung. Iya kan memang seharusnya begitu Bu. Namanya orang berhutang harus dibayar. Nah betul banget nih. Iya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya. Soalnya saya belum selesai nih beres-beres dan juga masak di rumah. Ya ampun Bu Ratih, kok bisa-bisanya sih jam segini belum selesai beres-beres dan juga masak? Saya aja loh udah selesai dari tadi. Makanya saya bisa ke rumahnya Pak Galuh sebentar. Iya Bu Ratih, soalnya anak saya tadi sebelum kesini rewel banget. Dia tuh nggak mau ditinggal. Ketika saya mulai ngerjain untuk beres-beres dan masak, anak saya tuh malah nangis. Ya jadinya saya nggak bisa lanjut deh. Tapi alhamdulillah tadi anak saya sudah bisa diem. Duh ya ampun, kasihan juga. Rewel amat itu anak ibu. Bukan rewel lagi Bu, tapi sangat rewel. Ya udah ya Bu kalau begitu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba Tini dihampiri oleh suaminya. Bu Ratinya udah pergi apa? Astagfirullah Bapak. Bisa nggak sih jangan ngagetin gitu? Tiba-tiba banget ngomong. Ibu hampir jantungan tahu.
Ya maaf Bu, Bapak itu nggak sengaja. Dan Ibu itu nih nggak usah berlebihan deh. Masa iya cuman kaget sedikit bisa sampai jantungan sih? Enggak sih, tapi kan ibu kaget banget gitu. Dan iya Pak, Bu Rati udah pergi. Walah, udah pergi. Ya udah kalau gitu nggak jadi Bapak ambilin kue dan juga bikinin teh deh. Ya ampun, Bapak nih so iya banget sih pakai acara mau nyuguhin teh dan juga kue untuk Bu Rati. Gak apa-apa Bu. Duh, dia itu orangnya baik banget loh. Setiap Bapak itu ke rumah dia untuk nemuin suaminya, dia itu selalu menjamu dengan sangat baik. Iya, ibu akuin sih Bu Rati itu emang orangnya baik, nepatin janji dan juga bertanggung jawab. Bener banget tuh Bu. Tapi ngomong-ngomong, Bu Ratih tadi ada urusan apa ya sama Ibu? Dia sampai nungguin lumayan lama loh. Itu tadi tuh Bu Rati ngembaliin uang pinjaman dia yang dia pinjem sama ibu sebulan yang lalu. Walah, jadi mau ngembaliin uang pinjaman. Kenapa tadi Ibu Ratih nggak bayar sama Bapak aja ya? Kan bisa sekalian. Nggak nungguin Ibu itu kelamaan. Nah itu dia Pak, soalnya ibu bilang tuh dari awal untuk bayarnya langsung ke ibu aja. Pantesan aja. Iya tadi gimana Bu? Bisa kan keluarga kita itu daftar jadi penerima PKH? Ya bisa dong Pak, kepala desa itu kan Pak Galuh yang selama ini udah kita tolongin. Jadi ya dia itu harus balas budi lah dengan mendaftarkan kita menjadi penerima PKH. Wah, ini pasti Ibu ngancem-ngancem ya. Soalnya kayaknya Pak Galuh itu bakal keberatan deh mendaftarkan kita itu menjadi penerima PKH. Karena kan kita itu kaya raya. Bener tuh Pak, ibu ya harus sampai ngancem-ngancem beberapa kali loh. Dan akhirnya dia mau juga daftarin kita. Kan lumayan banget Pak kalau kita bisa dapat bantuan PKH. Tapi Bu, emangnya gak apa-apa kalau kita itu terdaftar jadi penerima PKH? Kok Bapak itu tiba-tiba merasa bersalah ya? Udahlah Bu, kita batalin aja. Duh ya ampun, Bapak nih apa-apaan sih? Udahlah, nggak usah pakai acara merasa bersalah kayak begitu. Dan ibu nggak mau lah Pak membatalkan pendaftaran kita sebagai penerima PKH. Sayang banget, udah susah-susah minta sama Pak Galuh. Keesokan harinya, Bu Tini, kebetulan banget ketemu di jalan. Pak Galuh, ada apa nih? Kelihatannya lagi ada mau perlu sama saya. Pasti mau bahas tentang pendaftaran saya sebagai penerima PKH ya? Iya Bu, bener banget. Jadi Ibu itu sekarang sudah terdaftar jadi penerima PKH ya. Bantuan PKH yang akan cair bulan ini, itu Ibu itu sudah bisa dapat. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Galuh. Udah repot-repot mau daftarin keluarga saya jadi penerima PKH. Iya Bu Tini, sama-sama. Ini kan sebagai balas budi saya karena Ibu Tini selama ini sudah membantu saya dan juga keluarga saya dalam kesulitan. Iya dong, namanya orang dibantu ya harus ngebantuin balik. Iya Bu, bener. Tapi saya itu mohon nanti Ibu jangan keluar-keluar ya. Kalau keluarga Ibu itu terdaftar jadi penerima PKH, takutnya nanti para warga sini pada protes dan gak terima loh. Ya ampun Pak Galuh, Pak Galuh. Udah deh nggak usah berlebihan kayak begitu. Kalau ada warga yang protes ataupun gak terima, ya udahlah biarin aja. Ya nggak bisa gitu Bu, nanti takutnya malah terjadi masalah. Udahlah Pak, nggak usah takut-takut segala. Dan tenang aja, nggak akan ada warga yang protes ataupun nggak terima. Nanti kalau ada ya biarin aja. Dan kalau Bapak nggak tahan, tinggal bilang ke saya aja. Siapa orangnya? Biar saya Pak yang bungkam mulutnya. Ngeri juga ya Bu Tini. Ya semoga saja tidak ada warga yang tahu dan memprotesnya ya. Aman Pak. Ya udah ya Pak, kalau begitu saya duluan. Saya mau beli sayuran soalnya. Ibu Tini memangnya mau beli sayuran di mana? Beli di tukang sayur sana lah Pak. Kan itu tempat jualan sayur yang paling deket Pak dari sini. Iya Bu, tapi masalahnya tadi saya tuh habis dari sana dan tempat jualnya itu lagi tutup. Duh ya ampun, kok pakai acara tutup segala sih? Ya udahlah Pak, saya beli sayuran di pasar aja. Ntar minta antarin sama suami saya. Makasih loh Pak informasinya. Dan dari situ keluarga Bu Tini pun menjadi penerima PKH. Beberapa hari kemudian saat di pasar, Loh, Bu Wiwin beli telur di sini juga toh? Iya nih Bu Rati. Soalnya telur di sini tuh harganya murah banget dibanding pedagang-pedagang lain. Bener banget Bu, makanya loh saya langganan di sini terus. Sama Bu, saya juga. Bu, ngomong-ngomong si Bu Tini itu dapat bantuan PKH juga kah? Duh, kalau setahu saya sih enggak Bu. Soalnya kan keluarganya itu kaya raya. Ngapain coba dia dapat bantuan PKH? Orang kemarin aja loh Bu, saya habis balikin uang yang saya pinjem sama dia. Tapi ya Bu, kemarin itu ketika bantuan PKH cair, Bu Tini ikut ngambil juga. Cuma dia tuh ngambilnya terakhiran gitu.
Nah, suami saya itu Bu nggak sengaja lihat tuh orang lagi ngambil PKH. Coba deh Bu Wiwin tanya lagi sama suami ibu. Siapa tahu suami ibu tuh salah lihat. Nggak mungkin salah lihat lah Bu. Orang suami saya loh sampai ngefotoin kalau Bu Tini itu lagi ngambil bantuan PKH. Nih Bu, saya ada fotonya loh. Duh ya ampun, bener loh. Ini foto Bu Tini lagi ngambil bantuan PKH. Ya iyalah Bu, orang ini udah jelas ada fotonya. Tapi ya Bu, kita nggak bisa langsung menyimpulkan. Siapa tahu kan Bu Tini itu ngambilin untuk teman atau saudaranya yang dapat bantuan dari PKH. Nah, bener banget tuh apa yang kata Bu Wiwin bilang. Iya Bu, tapi jujur saya juga sempat berpikiran kalau Bu Tini itu kayaknya emang dapat bantuan PKH juga. Tapi ya semoga aja enggak ya. Soalnya banyak warga dari kita tuh yang kekurangan tapi belum bisa dapat bantuan PKH. Iya Bu, saya setuju. Coba deh nanti saya tanya langsung sama Bu Tininya. Boleh tuh Bu, supaya kita bisa konfirmasi langsung gitu, nggak menduga-duga lagi. Keesokan harinya, Loh, Bapak rapi banget hari ini. Mau kemana toh Pak? ini loh Bu, Bapak itu mau ikut kumpulan sama kepala desa. Kumpulan apa toh Pak? Kok tumben-tumbenan dan pakai acara ngundang Bapak segala? Jadi ada perintah gitu dari pusat Bu, nyuruh ngadain kumpulan tentang penempelan stiker penerima PKH. Dan kepala desa itu minta tolong sama beberapa bapak-bapak termasuk Bapak. Walah, jadi begitu. Jadi nanti rumah dari penerima PKH itu bakal ditempelin stiker gitu ya Pak? Emangnya stiker modelan kayak gimana? Kalau nggak salah sih ya stikernya itu tentang keterangan penerima bansos. Dan Bapak itu dengar-dengar dari yang lain katanya tuh ada keterangan keluarga miskin gitu. Mana besar banget lagi. Waduh, memangnya keterangan keluarga miskin di stiker itu nggak bikin yang punya rumah malu Pak nanti? Nah itu dia Bu yang diperdebatkan. Cuma katanya maksud pemerintah nambahin keterangan keluarga miskin itu supaya ngebuat penerima bansos yang udah kaya itu sadar. Dan juga mempermudah orang-orang tahu rumah keluarga mana aja nih yang jadi penerima bansos. Serta jadi ketahuan deh Bu rumah-rumah orang kaya yang menerima bansos dengan ditempelin stiker kayak begitu. Biar mereka itu malu dan sadar. Iya juga ya Pak. Jadi penempelan stiker keterangan penerima bansos dan juga keluarga miskin itu sangat berguna. Iya dong Bu, namanya juga program dari pemerintah jadi ya harus berguna. Yaudah kalau gitu Bapak mau langsung kumpulan ya. Tapi kayaknya Bapak pulangnya agak sore deh Bu. Soalnya habis kumpulan sepertinya bakal disuruh langsung nempel stiker-stiker itu di rumah-rumah para warga. Walah, iya Pak, hati-hati ya. Ya Bu, siap. Oh ya, uangnya Bapak kasih untuk bayar hutang ke Tini udah Ibu bayarin kan? Udah Pak, aman. Sekarang loh kita udah ndak punya hutang sama siapa-siapa lagi. Alhamdulillah. Ya udah kalau begitu Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah melakukan kumpulan, Pak Anton pun kemudian menempelkan stiker keterangan keluarga miskin dan penerima bansos di rumah para warga. Alhamdulillah sejauh ini rumah-rumah yang dipasangin stiker emang dari keluarga yang tidak mampu dan pantas menerima bansos. Tapi bentar-bentar, ini kok daftar rumah yang harus aku tempelin stiker ada rumahnya Bu Tini sih. Berarti Bu Tini ini penerima bansos juga ya? Orang keterangannya di sini Bu Tini ini terdaftar jadi keluarga penerima PKH. Ya ampun kok bisa-bisanya sih? Kan keluarga Bu Tini itu udah kaya raya banget loh. Tapi ya udah deh, mending aku itu tempelin langsung stikernya. Soalnya kan tugasku itu cuma nempelin stiker. Di depan rumah Bu Tini. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam. Pak Anton, ada apa nih? Tumben banget bertamu ke rumah saya. Saya itu bukan bertamu Bu, saya itu cuma mau menjalankan tugas untuk menempelkan stiker-stiker di rumah-rumah warga penerima bansos. Nah, keluarga Bu Tini ini ada dalam list rumah yang harus saya tempelin stiker karena keluarga Bu Tini ini terdaftar jadi penerima PKH kan? Emang bener sih Pak, keluarga saya terdaftar jadi penerima PKH. Tapi emangnya stiker modelan kayak gimana Pak yang mau ditempel di rumah saya ini? Ini loh Bu, stikernya kayak gini. Stiker keterangan keluarga miskin dan penerima bansos. Ya ampun Pak, ini kok tulisan keluarga miskinnya besar banget sih? Iya iyalah Bu, kan ini namanya stiker keterangan. Jadinya tujuannya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang melihat kalau rumah ibu ini penerima bansos. Tapi nggak harus ada keterangan keluarga miskin yang sebesar ini juga lah Pak. Nggak, saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau ya rumah saya ditempelin stiker kayak begini. Ya Ibu Tini itu nggak bisa nolak dong. Ini udah program dari pemerintah. Jadi ya mau nggak mau ya harus ditempel Bu. Karena ibu itu sudah menjadi penerima bansos yaitu PKH.
Saya nggak peduli Pak, pokoknya saya nggak mau rumah saya ditempelin stiker kayak begini. Udahlah, mending Bapak Anton itu pergi aja dari rumah saya sekarang. Nggak bisa Bu, ini tugas saya, jadi harus nempelin stiker ini di rumah Ibu. Pak Anton, nggak usah kurang ajar ya. Jangan berani-beraninya nyari masalah sama saya. Pertengkaran Bu Tini dan Pak Anton pun membuat para warga penasaran dan berkumpul. Pak Anton, ada apa toh? Kok ribut-ribut sama Bu Tini? Ini loh Bu, saya tuh udah mendapatkan tugas untuk menempelkan stiker keterangan keluarga miskin dari penerima bansos di rumah para warga. Nah Bu Tini terdaftar sebagai penerima PKH dan rumahnya harus ditempel stiker ini dong. Tapi Bu Tini itu nggak mau terima dan nggak mau rumahnya ditempel stiker ini. Ya ampun, jadi ternyata benar kalau Bu Tini ini terdaftar jadi penerima PKH. Padahal Bu Tini ini kaya raya loh. Emangnya kenapa Bu Wiwin? Bu Wiwin nggak terima gitu kalau saya jadi penerima PKH? Ya enggak lah Bu, Ibu ini kan kaya raya. Banyak loh Bu orang-orang yang kurang mampu yang seharusnya mendapatkan PKH. Nah benar tuh apa yang dibilang sama Bu Wiwin. Dan juga ya, kalau ibu itu nggak mau ditempelin stiker ini ya jangan terima PKH lah. Kalian itu nggak usah sok-sokan ngomongin saya ya. Suka-suka saya lah mau jadi penerima PKH atau enggak. Lagian ya dapat bantuan itu kan rezeki. Jadi ya nggak apa-apa dong. Ya ampun Bu Tini, kok bisanya sih berpikiran kayak begitu? Padahal udah jelas-jelas loh kalau Bu Tini itu kaya raya. Jadi seharusnya Bu Tini itu nggak perlulah menerima bantuan bansos berupa PKH. Diem ya Pak Anton, udah saya bilang nggak usah ngomongin saya. Dan kalian para warga tuh ngapain sih pakai acara kumpul-kumpul di depan rumah saya kayak begini? Pergi kalian semua. Oh, apa kalian mau saya siram pakai air, ha? Pergi nggak? Duh ya ampun Pak Anton, ini kayaknya kalau dilanjutin bakal ribet deh urusannya. Mending ya Pak, tunda dulu masang stiker di rumahnya Bu Tini. Iya juga ya Bu Wiwin. Kejadian hari itu pun tersebar ke seluruh warga. Para warga pun merasa tidak terima dan sangat marah terhadap Bu Tini dan juga keluarganya. Pak Anton mau ke rumah Bu Tini lagi kan untuk masang stiker? Iya Bu Wiwin, bener banget. Ada apa ya? Bu Wiwin kok sama semua warga di sini kelihatan lagi nungguin seseorang? Kita tuh lagi nungguin Pak Anton. Jadi Pak, semua warga itu mau ikut Pak Anton untuk ke rumahnya Bu Tini. Sekaligus kita mau ngomongin dia gitu, supaya dia tuh sadar Pak, kalau keluarga dia itu nggak seharusnya dapat PKH. Wah, boleh Bu Wiwin. Malahan bagus banget. Memang keluarganya Bu Tini itu nggak seharusnya mendapatkan bantuan PKH. Keluarganya itu kan sudah sangat kaya raya. Iya Pak, makanya kami semua warga itu setelah mengetahui kebenarannya jadi sangat marah dan juga kecewa. Kami nggak mau lah Pak, orang kaya raya bisa mendapatkan bantuan. Iya Bu, bener banget. Ya udah kalau begitu, ayo Bu dan para warga semuanya kita langsung aja ke rumahnya Bu Tini. Coba deh, tapi bentar. Loh ibu mau ikutan juga ke rumah Bu Tini apa? Iya, Bapak kok baru sadar sih kalau ada ibu? Ya gimana Bapak gak lihat ge? Mana ibu itu nyelempet kerumunan para warga? Kenapa ibu itu gak bilang dulu sih kalau mau ikutan rame-rame ke rumahnya Bu Tini? Tadi ibu buru-buru Pak, diajakin Bu Wiwin, jadi nggak sempet ngomong deh. Bapak juga nggak cerita tuh kejadian di rumahnya Bu Tini. Dan ibu nggak tahu Pak kalau Bapak yang ditugasin untuk nempelin stiker di rumahnya Bu Tini. Ya kalau itu Bapak belum sempat cerita Bu. Kan masalahnya juga belum selesai sampai sekarang. Ya ampun, ini suami istri kok malah asik ngobrol sih. Udah, jangan diterusin. Mending kita itu langsung ke rumahnya Bu Tini. Astagfirullahaladzim. Ya maaf. Ya Bu Wiwin dan seluruh warga. Kalau begitu kita langsung gas saja ke rumahnya Bu Tini. Pak Anton, Bu Wiwin, Bu Ras, dan seluruh warga pun ramai-ramai ke rumah Bu Tini. Saat di rumah Bu Tini, Ya ampun Pak Anton, ngapain sih pakai acara balik lagi ke sini? Mana bawa seluruh warga lagi? Kalian itu mau ngapain di rumah saya? Ya mau ngomongin ibu lah, harusnya ya Ibu Tini itu sadar. Ibu Tini itu nggak seharusnya mendapatkan bantuan bansos berupa PKH. betul Bu Tini, apa yang dibilang sama Bu Wiwin. Lagian kan Bu Tini itu juga nggak mau rumahnya ditempel stiker kan? Iya Bu, jadi kalau saran kami ya mending ibu itu mengundurkan diri aja dari daftar penerima PKH. Enak aja kalian nyuruh-nyuruh saya mengundurkan diri dari penerima PKH. Ya nggak mau lah, saya itu ya punya hak loh untuk menerima bantuan PKH. Karena kan saya juga warga negara Indonesia. Yang punya hak untuk menerima bantuan bansos itu yang membutuhkan Bu. Sedangkan ibu ini kan sudah kaya raya. Dari awal loh udah dikasih pemberitahuan bahwasanya yang menerima bansos itu adalah keluarga yang membutuhkan.
bukan keluarga kaya raya kayak ibu. Bodoh amat ya, saya nggak peduli. Pokoknya saya bakal tetap menjadi penerima bansos PKH. Dan saya nggak maulah rumah saya ditempelin stiker kayak begitu. Ya enggak lah, nggak bisa begitu. Itu namanya egois dan memikirkan kepentingan keluarga ibu sendiri. Bodoh amat, saya nggak peduli. Oh, jadi Bu Tini tetap kekeh jadi penerima PKH dan nggak mau ditempelin stiker di rumah ibu. Ya udah yuk, ayo para warga, kita bakar aja rumah Bu Tini ini. Loh, jangan dong. Kalian ini apa-apaan sih? Mentang-mentang kalian itu rame-rame ya, bisa berbuat sesuka hati kalian. Ibu juga udah berbuat sesuka hati ibu. Dan memang ibu itu tetap kekeh jadi penerima PKH dan nggak mau ditempel stiker di rumahnya. Ya sudah, siap-siap aja rumah ibu itu kami bakar. Para warga di sini sudah bawa korek dan juga bensin loh. Ayo semuanya kita bakar aja. Ya jangan dong. Ya udah. Saya bakal mundur jadi daftar penerima PKH. Puas kalian semua. Akhirnya Bu Tini pun mengundurkan diri dari daftar penerima PKH. Ia juga sudah sangat marah dan juga terlanjur malu. Ia pun kemudian memutuskan untuk pindah dari desa tersebut.